Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Puji Tuhan, hari ini sudah 5 bulan kita memasuki tahun 2026. Dan sekarang kita memasuki bulan yang ke-6. Tepatnya hari Senin 1 Juni 2026 ya. Bapak Ibu, milikilah iman apapun yang terjadi. Kalau Tuhan sudah menuntun kita sampai hari ini, percayalah Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus, akan menuntun, akan menyertai, akan memberkati, dan akan melindungi kita di hari-hari yang akan datang. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini. Sebab setiap kita adalah pribadi-pribadi yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita atau renungan kita tentang keluarga yang bikin sorga senang. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian yang kedua. Mari kita buka kembali Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, di Kaisaria ada seorang laki-laki yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. 2, ia saleh. Ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia, yaitu Cornelius tadi, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Pada bagian yang pertama, saya sudah sampaikan keluarga yang bikin sorga senang belajar daripada Cornelius, yaitu yang pertama, kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat keluarga. Yang kedua, bangunlah budaya peduli dan murah hati. Nah, kembali kepada ayat yang kedua tadi, ya, saya beri highlight sedikit, Bapak Ibu sekalian, dikatakan begini, ia, yaitu Cornelius, senantiasa berdoa kepada Allah. Maka hal yang ketiga kita akan pelajari apa yang membuat keluarga yang bikin sorga itu senang. Maka hal yang ketiga yaitu jadikan doa sebagai gaya hidup keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, sadarkah kita bahwa doa itu adalah senjata yang paling ampuh dan mematikan untuk mengalahkan musuh bagi orang Kristen. Dalam kitab Korintus, di dalam kitab Efesus, dan kitab-kitab yang lain di Perjanjian Baru, dikatakan kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan salah satunya yaitu doa. Tapi sayangnya begini Bapak Ibu sekalian, senjata yang sangat ampuh ini jarang dipergunakan oleh orang Kristen. Nah, kita sudah belajar bahwa Cornelius itu bukan orang Yahudi. Cornelius itu orang Romawi dan dia belum mengenal yang namanya Tuhan, ya. Boleh dikatakan bahwa Cornelius ini orang fasik, tanda petik, yang aneh. Kenapa? Karena Cornelius itu suka berdoa. Sementara
Ada orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, ada orang-orang yang mengaku dirinya anak Tuhan, tetapi mereka tidak suka berdoa persis seperti orang-orang fasik pada umumnya. Ya, ini nggak boleh terjadi di BMC New York, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, keluarga yang jarang berdoa bersama biasanya itu lebih mudah retak keluarganya saat badai datang menerpa. Tetapi kabar baiknya, keluarga yang suka berdoa bersama itu akan lebih kuat waktu menghadapi tekanan hidup. Saya bukan sedang menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian ya. Hari-hari ke depan tidak akan semakin mudah Bapak Ibu sekalian. Maka itu mumpung segala sesuatunya belum terlambat, ayo rapatkan barisan, mulailah mengadakan doa bersama antara suami istri, orang tua dan anak, atau mulailah doa bersama di dalam keluarga. Saya sudah sampaikan doa itu menyebabkan 3 keintiman. Yang pertama, kita akan menjadi intim kepada siapa kita berdoa. Kalau kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus, maka kita akan intim dengan Bapa, kita akan intim dengan Tuhan Yesus, Allah atas semesta alam ini. Ingat, keintiman, intimasi dengan Tuhan itu akan menyebabkan kita mendapatkan banyak fasilitas dan prioritas dalam hidup ini ya. Yang kedua, waktu kita berdoa, kita akan menjadi intim bersama siapa kita berdoa. Jadi kalau kita membiasakan diri untuk berdoa bersama, entah itu waktunya pagi hari, siang hari, atau malam hari, kalau itu kita berdoa bersama dengan istri, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, maka kita akan menjadi intim dengan mereka. Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan 3 dikatakan, biarlah kita tinggal bersama-sama dengan rukun. Berdoa bersama dengan anggota keluarga itu menyebabkan kita akan mengalami kerukunan. Waktu kita rukun, meskipun ada konflik, ada kesalahpahaman, ada gesekan, Alkitab berkata, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat untuk dicurahkan. Dan yang ketiga, kita akan menjadi intim dengan orang yang kita doakan. Jadi waktu suami istri berpasangan dengan anak-anak, orang tua dan anak berdoa bersama, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menjadi semakin intim dan menjadi keluarga semakin kuat dan tidak akan tergoyahkan ya. Doa itu bukan ritual, sekedar ritual, tapi doa itu adalah nafas bagi orang percaya dan juga nafas bagi keluarga Kristen. Jangan bilang begini ya kan, aku nggak punya waktu. Bapak Ibu sekalian, kita itu sama-sama diberi waktu oleh Tuhan 24 jam dalam sehari. Segala sesuatu yang kita anggap penting, meskipun kita tidak punya waktu, meskipun kita tidak bisa, akan kita bisa-bisakan. Kalau itu kita anggap penting. Tapi kalau sesuatu kita anggap tidak penting, meskipun kita ada waktu, meskipun kita bisa, maka akan kita buat menjadi tidak bisa. Maka itu saya harap Bapak Ibu sekalian, biarlah doa pribadi maupun doa bersama dengan keluarga kita anggap itu adalah sesuatu yang penting. Nggak ada hubungannya dengan saya, Bapak Ibu sekalian, tapi ini
demi kebaikan, demi kebahagiaan, demi berkat Tuhan atas keluarga Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, itu hal yang ketiga. Bagaimana keluarga yang bikin sorga senang. Yang pertama tadi, ya sudah saya sampaikan, jadikan Tuhan sebagai pusat keluarga. Yang kedua, bangun budaya peduli dan murah hati. Silakan dengarkan rekamannya yang khotbah hari Jumat di doa fajar. Hari ini kita belajar poin yang ketiga, yaitu jadikan doa sebagai gaya hidup keluarga. Kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang kedua. Dikatakan begini, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah. Perhatikan ayat ini. Wow, banyak makna yang ada di dalamnya. Artinya apa? Menjadi teladan itu dalam keluarga penting banget. Ya, selain sebagai orang tua, mungkin kita pandai untuk menasehati. Dengar, anak-anak di rumah itu lebih mudah meniru daripada diberitahu. Anak-anak itu adalah peniru yang ulung, peniru yang hebat. Ya, satu kali ada seorang anak suka lapor kepada saya, Bapak Ibu sekalian. Dan waktu dia lapor, dia lapor tentang orang tuanya. Dan kemudian saya berbicara kepada orang tuanya, anakmu ini melaporkan ada kejadian begini, begitu, begini, begitu. Ini anak masih kecil. Apa kata orang tuanya? Biasa, anak itu suka membesar-besarkan, ya kan? Perhatikan kata ini, anak itu suka membesar-besarkan, ya. Itu kejadian yang pertama. Kemudian beberapa waktu lagi, maka anak yang sama juga melaporkan tentang sesuatu dan lain hal. Dan saya datangi lagi kepada orang tuanya. Anakmu lapor begini-begini, ada kejadian begini-begini. Biasa itu anak saya suka membesar-besarkan. Wah, ini udah 2 kali, ya kan? Dalam hati, anak ini niru siapa? Ya, niru siapa? Pasti ada yang ditiru. Sampai benar ada satu kejadian di situ saya tahu. Oh, ternyata orang tuanya ini juga suka membesar-besarkan suatu masalah. Jadi anak itu akan meniru. Kalau orang tuanya suka berbohong, anaknya juga suka berbohong. Kalau orang tuanya suka mencopet, maka nanti anak-anaknya akan jadi garong, jadi perampok. Maka itu hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan itu diperhatikan oleh anak-anak kita. Jadi keteladanan itu penting sekali. Maka itu dalam hubungan suami istri ya, biarlah kita mengasihi pasangan kita masing-masing. Tadi itu waktu kita berdoa bersama Bapak Ibu sekalian, maka suami istri akan menjadi intim dan itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, hai, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Rumah tidak akan berubah karena banyaknya nasihat. Tapi rumah keadaannya akan berubah karena adanya keteladanan yang nyata. Kalau di rumah orang tua suka bertengkar,
maka nanti anak-anaknya juga akan jadi anak-anak yang suka bertengkar. Kalau di rumah orang tua itu liar, maka akan menghasilkan anak-anak yang liar. Kalau orang tua di rumah tidak rohani, maka akan menghasilkan anak-anak yang tidak rohani. Saya punya cucu di Indonesia, sekarang usianya sekitar 10 tahun, anak laki-laki, cucu laki-laki ya. Satu kali dia diperhadapkan dengan satu pilihan dan orang tuanya membebaskan anak itu untuk memilih ya. Hari yang sama dia mendapatkan undangan untuk hadir di ulang tahun teman dekatnya. Sementara di hari yang sama di gerejanya ada KKR sekolah minggu. Ya, kemudian anak ini ya cucu saya ini tanya kepada papa mamanya. Jadi aku harus pergi kemana? Papa mamanya dengan bijaksana ya dia bilang gini, silahkan kamu memilih. Wow, dan saya sangat surprise ketika tahu akan pilihan daripada cucu saya ya. Cucu saya itu memilih apa? Dia memilih untuk hadir di dalam KKR sekolah minggu. Pertanyaan, mengapa anak ini memilih untuk hadir di KKR sekolah minggu? Mengapa anak ini tidak memilih untuk hadir di ulang tahun? Ya, karena Bapak Ibu sekalian, anak ini sudah melihat bagaimana orang tuanya bergantung dan mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Anak-anak itu dia akan selalu melihat orang tuanya sebagai satu pribadi yang hebat ya. Kalau ditanya, "Hei anak, siapa pria yang paling hebat di atas muka bumi ini?" Anak-anak secara spontan akan menjawab, "Papa, ayah, daddy." Ya. Lebih hebat mana? Papa atau Superman ya. Daddy lebih hebat, Daddy luar biasa, Papa hebat. Kalau mamanya tanya, maka anak juga akan jawab sama. Mama yang paling hebat, mama yang paling luar biasa. Bahkan Bapak Ibu sekalian sadar atau tidak sadar, anak-anak itu melihat kita itu juga sebagai Tuhan ya. Wow, papa mamaku ini hebat, bisa segalanya ya. Dia mengasihi, dia menyediakan apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Yang nggak bisa masuk akal kepada pikiran anak-anak itu. Tapi waktu anak-anak itu melihat orang tuanya cari Tuhan, orang tuanya memberi keteladanan yang baik, maka anak-anak itu kemudian akan mudah untuk menirunya. Jadi keluarga yang bikin sorga senang adalah keluarga di mana orang tua dan anak-anak di dalamnya mereka mau menjaga dan menjadi teladan ya. Dan kemudian yang selanjutnya kita lihat Kisah Rasul pasal 10 ayat 27. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-27, dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ini cerita tentang Cornelius bercakap-cakap dengan Rasul Petrus ya. Ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Jadi rupa-rupanya di rumah Cornelius sudah banyak orang berkumpul untuk menanti kedatangan daripada Rasul Petrus. Ingat sekali lagi bahwa Cornelius pada waktu Kisah Rasul 10 ayat 27 ini menceritakannya itu dia belum jadi orang percaya. Maka itu hal yang kelima yang kita pelajari yaitu buka rumah kita itu untuk menjadi saluran
berkat. Rumah Kornelius dipakai untuk membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa. Rumah itu bukan hanya jadi tempat tidur, tapi rumah harus menjadi tempat di mana hadirat Tuhan itu bekerja. Jadi langkah praktisnya gimana? Yaitu sambutlah orang yang datang ke rumahmu dengan rasa hormat dan dengan tulus hati. Ya, di BMC New York ada satu keluarga yang sangat terkenal. Ya, dia memposisikan dirinya ya secara bercanda bahwa kami ini strongman, ya, orangnya jenaka, baik hati dan generous. Rumahnya itu selalu dibuka untuk kita meeting, untuk kita adakan fellowship, untuk menampung tamu, hamba Tuhan dan lain sebagainya, ya. Ini keluarga, saya bilang, membuat Tuhan itu senang, membuat sorga itu senang. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian suasananya ketika Petrus datang, rumah Kornelius itu tidak kosong. Banyak orang datang, ya, ada keluarga, ada saudara, ada sahabat, itu berkumpul di situ untuk mendengarkan firman Tuhan. Coba kalau Kornelius kasar, sombong, angkuh, tidak tulus, ya nggak ada orang yang mau kumpul di rumah Kornelius, ya. Nah, hari ini sampai di sini karena waktunya nggak cukup, ya. Nanti kita akan lanjutkan di bagian yang ketiga pada hari Rabu. Keluarga yang bikin sorga senang. Yang pertama kita sudah belajar, jadikan Tuhan sebagai pusat keluarga. Yang kedua, bangun budaya peduli dan murah hati. Yang ketiga, jadikan doa sebagai gaya hidup keluarga. Yang keempat, menjadi teladan, bukan hanya pandai memberi nasihat. Dan yang kelima, buka rumah menjadi saluran berkat. Mari kita berdoa. Materkan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa, sehingga setiap kami memiliki keluarga yang bikin sorga senang. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau. Kami percaya Allah Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami memiliki keluarga yang bikin sorga senang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.